Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas operasi dari matriks. Nah, yang pertama kita ke persamaan dua matriks. Nah, di mana di sini definisinya adalah dua matriks A yang memiliki elemen Aij dan ini salah. Ini matriks B gitu ya. Ini ada typo. Matriks B yang dimana memiliki anggota Bij dikatakan sama jika anggota dari Aij sama dengan anggota dari Bij, di mana banyaknya I itu 1 sampai M dan banyaknya J juga 1 sampai N, yaitu elemen yang bersesuaian dari dua matriks tersebut adalah sama. Jadi maksudnya di sini adalah anggota dari matriks A ini sama anggota dari matriks B ini adalah sama. Nah, gitu ya. Oh ya, di sini contohnya nih kecoret, sorry. Oke, di sini kita ke contohnya di mana ada matriks A yaitu 1, 2, min 1, 2, min 3, 4, 0, min 4, min 5. Dan matriks B adalah 1, 2, W, 2, X, 4, Y, min 4, Z. Maka matriks A dan B dikatakan sama apabila W-nya sama dengan min 1. Nah, kenapa W-nya sama dengan min 1? Karena di sini matriks A sama dengan matriks B, di mana kalau kita perhatikan dari baris 1 kolom 1 dia sama, baris 1 kolom 2 sama juga, dan pastinya baris 1 kolom 3 juga sama. Makanya W-nya sama dengan min 1. Lalu X-nya sama dengan min 3. Nah, kita lanjutkan, berarti baris 2 kolom 1-nya sama, baris 2 kolom 2-nya pasti sama. Berarti X-nya sama dengan min 3. Nah, gitu juga baris 2 kolom 3 juga sama. Nah, terus Y-nya sama dengan 0. Otomatis baris 3 kolom 1 juga sama. Dan Z sama dengan min 5, berarti karena ini dilanjutkan juga sama, maka yang ini juga sama. Makanya Z-nya sama dengan min 5. Nah, sifat-sifat dari persamaan atau kesamaan dua matriks gitu ya maksudnya. Ada 4, di mana sifat yang pertama, jika matriks A dan B adalah sembarang matriks, maka kemungkinan yang terjadi adalah matriks A-nya itu sama dengan B atau matriks A-nya itu nggak sama dengan B. Jadi sifatnya itu determinatif atau menentukan gitu ya. Apakah dia itu sama dengan B atau tidak sama dengan B. Jadi bisa saja nih, tadi kan kita udah menentukan kalau matriks A-nya itu sama dengan B. Nah, kalau matriks A-nya tidak sama dengan B, tidak sama dengan B, nah berarti di sini W-nya itu tidak sama dengan min 1, X-nya tidak sama dengan min 3, Y-nya tidak sama dengan 0, atau Z-nya tidak sama dengan min 5. Nah, itulah maksud dari sifat determinatif. Nah, selanjutnya, jika A adalah sembarang matriks, maka matriks A sama dengan matriks A. Nah, sama juga kalau misalkan ini udah ditentukan nih matriks A, terus yang ini kita ganti nih matriks A gitu kan, katakanlah seperti itu, otomatis anggota semuanya ini akan sama dengan ini gitu. Jadi kebetulan aja kita ganti ini jadi B gitu, biar seolah-olah hurufnya beda gitu kan, nama matriksnya itu beda, tapi sebetulnya anggotanya sama gitu. Nah, itulah kesamaan dari matriks itu gitu. Makanya ini tuh disebut dengan sifat refleksif. Nah, selanjutnya, jika matriks A sama dengan matriks B, maka matriks B itu sama dengan matriks A. Jadi ini tuh disebut dengan sifat simetris. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang simetris. Nah, berarti kalau tadi A-nya sama dengan A transpose. Nah, gitu juga kalau kita tukar B-nya dengan A, berarti
dia itu juga tetap sama. Nah gitu, jadi kalau misalkan kita tukar pun ini B-nya ini tetap aja dia sama dengan A gitu, makanya itu disebut dengan sifat simetris. Dan yang terakhir adalah sifat transitif. Nah, jika matriks A sama dengan B dan matriks B sama dengan C, otomatis apa? Matriks A-nya itu sama dengan C, yang artinya apa? Kita bisa dapatkan, oh ini itu disebut dengan matriks A sama dengan matriks B sama dengan matriks C. Nah, itu adalah persamaan dua matriks.